Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di loket pelayanan PPDB online SMA Negeri 1 Candi Mulyo tahun pelajaran 2023-2024. PPDB online di SMA Candi Mulyo ini bisa dikatakan unik. Kenapa unik? Karena tentu tidak sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Karena kami di sini berusaha untuk melayani secara maksimal dan menyeluruh, sehingga di kampus SMA Negeri 1 Candi Mulyo ini kita mengadakan pelayanan secara terpadu, mulai dari pelayanan informasi hingga pelayanan aktivasi untuk akun. Meskipun di dalam pelaksanaannya kami mengalami beberapa kendala, namun demikian kendala tersebut insya Allah bisa kami hadapi dan dicarikan solusinya. Nah, beberapa kendala yang kami hadapi di PPDB tahun ini adalah yang pertama terkait dengan alurnya. Jadi alur pendaftaran PPDB online ini ada yang mengalami kebingungan. Jadi bingung harus mulai dari mana atau apa yang harus dipersiapkan untuk bisa melakukan pendaftaran PPDB ini. Nah, maka dari itu sebagai salah satu upaya untuk membantu memberikan solusi terkait dengan bingungnya sebagian dari masyarakat terkait dengan PPDB online ini, maka kami melakukan pelayanan terpadu mulai dari memberikan informasi terkait dengan langkah-langkah pendaftaran termasuk persyaratan dan sebagainya, dan pengajuan akun, kemudian verifikasi dan juga aktivasinya. Kendala yang kedua adalah terkadang ada juga sebagian dari calon peserta didik itu yang menganggap bahwa kalau sudah mengajukan akun itu sudah dianggap mendaftar sekolah. Nah, padahal belum. Nah, untuk hal-hal demikian, maka dari tim panitia di SMA Negeri 1 Candi Mulyo itu selalu mengingatkan kepada CPD bahwa tanggal 15 sampai tanggal 23 Juni itu baru proses pengajuan akun, belum ke pendaftaran. Dan sehingga diingatkan bahwa besok mulai tanggal 23 itu baru CPD mendaftar memilih sekolah yang akan dituju. Nah, selain kendala tersebut, kendala yang kami hadapi di lapangan adalah kami menemukan beberapa dokumen itu yang tidak sesuai. Misalnya dokumen SKNR di input itu adalah rata-ratanya, sementara SKNR yang diterbitkan oleh sekolah atau sekolah asal dari CPD itu berupa jumlah. Dan terkadang kalau sudah rata-rata antara jumlah rata-rata di aplikasi pendaftaran dengan di SKNR yang diterbitkan itu tidak sesuai. Maka untuk mengatasi hal-hal tersebut, kami berkomunikasi dengan CPD tersebut untuk bisa meminta kembali SKNR yang sesuai atau yang benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengunggahan dokumen. Kemudian kendala berikutnya yang kami hadapi adalah ketika verifikasi. Nah, ada sebagian CPD memang yang sudah bisa membuat akun secara mandiri, kemudian datang ke sekolah itu untuk melakukan verifikasi. Pengalaman selama ini ada dua hal yang sering kami hadapi. Yang pertama adalah ketika mengunggah berkas. Jadi ketika mengunggah berkas itu tidak sesuai dengan tempatnya. Jadi harusnya diisi dengan fakta integritas, ternyata diisi dengan KK atau SKNR atau sebaliknya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang peserta didik kurang memperhatikan terkait dengan koordinat rumah, sehingga koordinat rumah yang sudah diajukan oleh peserta didik itu bisa tidak tepat atau tidak sesuai dengan koordinat rumah yang sebenarnya. Bisa lompat sampai ke sawah, ke ladang, atau bahkan bisa keluar daerah dari tempat tinggal peserta didik tersebut. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut, dari tim verifikator itu tidak melanjutkan verifikasi, tetapi ditolak ajuannya, kemudian dibantu dari awal dengan mengajukan kembali. Jadi dari tim verifikator membantu mengajukan kembali akun yang akan dibuat hingga verifikasi dan juga aktivasinya. Nah, kemudian kendala berikutnya yang kami hadapi adalah
Ada sebagian dari calon peserta didik ini yang tidak paham atau tidak hafal dengan letak rumahnya ketika dibuka aplikasi map atau satelit. Nah, ini menjadi kendala tersendiri. Maka untuk membantu hal tersebut, kami selalu menghimbau kepada CPD. Jadi sebelum masuk ke ruangan loket itu untuk mencari titik koordinat rumahnya masing-masing, sehingga ketika masuk ke ruang verifikasi atau pengajuan akun, mereka sudah tahu di mana titik koordinat rumahnya. Dan kendala yang berikutnya muncul adalah tentang dokumen KK. Nah, ada beberapa CPD ini yang terkadang KK-nya belum memenuhi 1 tahun. Nah, padahal mereka tidak melakukan perpindahan. Jadi memang betul-betul penduduk setempat, hanya saja mungkin karena ada tambah anggota atau berkurangnya anggota atau ada anggota yang memisahkan membuat KK baru, sehingga KK menjadi baru belum ada 1 tahun. Nah, untuk masalah ini kami mengikuti arahan dari Dinas Provinsi dan juga dari Panitia Pusat serta panduan yang ada, bahwa CPD tersebut tetap bisa mengajukan akun, pembuatan akun, namun untuk verifikasinya kami menunggu verval atau approve dari Dinas Kependudukan. Ya, paling tidak kita menunggu 1 kali 24 jam. Nah, hal ini kita lakukan sebagai upaya untuk membantu masyarakat, khususnya adalah calon peserta didik, di dalam mereka memilih sekolah untuk melanjutkan studi lanjutnya setelah lulus SMP ke jenjang SMA, sehingga mereka bisa terlayani dengan baik, dan kita berusaha untuk melakukan pelayanan secara maksimal sesuai dengan panduan dan instruksi yang ada dari panitia pusat. Demikian beberapa kendala yang mungkin kami hadapi. Tentu kendala ini mungkin akan menjadi masukan tersendiri dan juga evaluasi tersendiri bagi tim di SMA Negeri 1 Candi Mulyo untuk bisa meningkatkan pelayanannya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.